lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya di mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Di pertemuan 12 kali ini, kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Jadi, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari yang pertama adalah Bayes Theory, kemudian yang kedua analisis regresi dan korelasi. Pertemuan terakhir kita membahas uji hipotesis dan beberapa kasus mengenai uji hipotesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan dasar teori dari descriptive analysis atau kalau kalian lihat di sini kita masuk ke uji statistik yang pertama. Jadi sebetulnya apa sih peranan dari SPSS ini? Jadi SPSS nanti yang akan kita gunakan hanya sebagai alat bantu saja. Jadi yang saya harapkan kalian harus mengetahui dasar teori dan juga penggunaan data-data yang ada pada data-data statistik. Secara dasar teori statistik deskriptif ini, kita bisa memahami bahwa model pengolahan data dengan tujuan untuk menggambarkan berbagai data karakteristik seperti mean, sudah kalian pelajari sebelum UTS, median, mean, modus, kuartil, varian, standar deviasi, nilai minimal dan maksimal, serta grafik. Jadi kita menggunakan saat ini adalah alat bantunya SPSS. Metode pengolahan data untuk statistik deskripsi sendiri pada SPSS kalian bisa gunakan pada metode analyze, kemudian deskripsi statistik. Jadi, bagaimana sih SPSS menangani uji statistik ini? Jadi, dalam menu analyze, deskriptif, statistik, itu terdiri atas yang pertama adalah frequencies. Frequencies ini adalah sebuah menu nantinya digunakan untuk menampilkan dan mendeskripsikan data yang nantinya terdiri dari satu variabel saja. Seperti nantinya akan dibuat tabel frekuensi dari beberapa jumlah dan presentasi atau presentase jenis kelamin responden. Selanjutnya, output yang dihasilkan untuk melihat mean, standar deviasi, dan sebagainya. Kemudian ada deskriptif. Jadi menu ini tidak menampilkan tabulasi frekuensi, namun menampilkan besaran statistik yang nantinya akan dideskripsikan pada sebuah variabel. Jadi kita seperti akan membuat deskripsi misalkan tentang usia responden. Jadi usia responden itu nanti kita buat data milnya, standar deviasi, varian, bentuk data, baik itu scaleless ataupun kurtosis, serta ukuran lainnya. Kemudian ada menu explore. Nah, menu explore ini adalah menu lanjutan dari menu deskripsi. Jadi pada menu ini data statistik nanti akan diolah semakin kompleks dan dilengkapi dengan cara pengujian kenormalan sebuah data yang bisa kita ukur dengan uji tertentu. Dan yang terakhir adalah menu cross-tab. Jadi cross-tab ini menu yang ditampilkan dalam tabulasi silang antar variabel, yaitu adanya baris dan juga kolom. Kita masuk yang pertama adalah frequencies. Jadi kalau kita bicara tentang frekuensis itu sebetulnya membahas beberapa penjabaran ukuran statistik deskriptif itu sendiri, seperti mean, median, kuartil, persentil, standar deviasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan apa? Menggunakan menu frequencies. Contoh soal. Eh, di bawah ini ada tabel data, nilai statistik, dan jenis kelamin siswa dari 10 responden yang diambil secara acak. Nah, di sini kalian bisa lihat ada data nomor induk, nilai statistiknya, kemudian jenis kelamin siswa dari nomor induk 1 sampai dengan 10. Nilai statistiknya juga beragam dari 82 yang dimiliki oleh jenis kelamin pria, kemudian ada juga 40 jenis kelaminnya wanita dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai mean, median, modus, kuartil, standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan minimum variabel nilai statistik di atas, yaitu nilai statistik siswa. Yang kedua, berapa jumlah dan persentase jenis kelamin siswa. Kemudian kita diminta diagram histogram ya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian ini menggunakan software SPSS sehingga kalian bisa memahami lebih lanjut terkait dengan penggunaan SPSS itu sendiri. Oke, langkah pertama dalam kita melakukan controlling terhadap data tersebut ke dalam program SPSS, yang pertama adalah kita masukkan data-data ke SPSS dengan cara kita klik file, kita klik file di sini. Bentar. Saya izin menggunakan dua data ya. Kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, kemudian kita pilih adalah data. Nah, kita pilih data ini, kita klik ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan variabel view, yaitu variabel view untuk mempersiapkan pemasukan data dan juga properti dari variabel itu sendiri. Nah, variabel yang pertama adalah nilai statistik. Maka kita isikan name adalah nilai statistik atau NS. Kemudian kita pilih tipenya adalah tipe numerik. Kemudian kita klik with ya. Nah, jadi kita masukkan di sini adalah data. Jadi saya klik ya. Jadi kita cancel. Nah, di kita klik view ini, kita klik variabel, atau kalian bisa dengan cara Ctrl plus C, kemudian kita masukkan variabel. Tadi ada name, nah name ini kita ketik adalah NS, nah kita ketik NS, kemudian tipenya adalah numerik ya. Setelah itu di sini kan ada width-nya, width itu lebar. Jadi banyaknya lebar data kita klik ketik 8. Kemudian desimalnya tadi kan tidak ada desimal ya, tidak ada dua angka di belakang koma, kita klik 0. Nah, labelnya sendiri kita masukkan adalah nilai statistik ya. Kemudian value-nya kita kosongkan. Nah, ini biasanya kita nolkan saja. Kemudian berapa kolom kita masukkan 8. Nah, kemudian pilih lainnya adalah right ya. Kemudian mentionnya kita pilih adalah berdasarkan skala. Nah, terus untuk ini variabel pertama, untuk variabel kedua tadi adalah eh, kita masukkan adalah jenis kelamin. Kalau kita lihat tadi kan datanya ada berapa sih gitu kan ya. Kita masukkan adalah jenis kelamin yaitu JK. Nah, ini JK ini angkanya apa? Angkanya numerik atau angka. Kemudian lebarnya adalah 8, kemudian desimalnya 2. Nah, kemudian di sininya kita masukkan apa? Nah, di sini kita masukkan adalah di labelnya adalah jenis kelamin. Yes. Nah, setelah itu value-nya apa? Nah, value-nya kita untuk kita masukkan di ini ya, di apa namanya, di pengisian layar. Jadi value-nya ini kita bukan nonkan, jadi kita klik kanan, kemudian variable information. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian kita klik ya, kita klik adalah variable. Sorry.
Nah, kita klik. Kalau di kalian tidak muncul, di klik yang kotak kecil ini aja. Kita klik. Nah, value-nya kita isi satu, ya. Kemudian labelnya kita isi adalah pria. Labelnya pria. Kemudian kita klik add, ya. Nah, kemudian kita kasih value 2. Nah, labelnya adalah wanita. Nah, kemudian kita klik add, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampaknya seperti ini. Jadi satu pria dan dua adalah wanita. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, terus misinya kita nolkan. Kemudian kolomnya 8, lainnya kita tetap kanan. Nah, mesinnya kita pilih nominal. Nah, nanti akan muncul di layar seperti yang kalian lihat. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengisi data. Oke, saya akan jelaskan langkah-langkah selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi data yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi, nama variabelnya tadi kan sudah didefinisikan. Kemudian kita mengisi 10 data. Jadi, caranya adalah kita lihat di data view, data. Kemudian kita masukkan data view. Jadi kita bisa lihat di sini ada data. Nah, di sini ada beberapa masukan, tapi kita belum punya data. Kita klik view, kemudian kita klik variabel. Nah, variabelnya kan sudah kita cek ada di sini values ada pria, ada wanita, terus kemudian variabel apa? Dimension kita sudah masukkan nominal, kemudian kita sudah masukkan data. Sekarang kita masukkan data variabel view, kemudian kita klik data. Jadi sudah ada MS dan jika. Jadi MS itu adalah nilai statistiknya, jika itu adalah jenis kelamin. Kemudian kita masukkan data-data yang ada di dalam soal yang ada di dalam mengisinya satu persen. Selanjutnya, saat mengisi data jenis kelamin, apabila ini belum bisa diisi, hanya bisa diisi angka, tidak bisa diisi huruf, silakan kalian tiba, klik view, kemudian adalah view box. Nanti akan otomatis mengisi data-data tersebut. Nah, kemudian kita isi dengan data-data sesuai data yang sudah kita masukkan di dalam soal. Pemilihannya tinggal kita klik pada ini, kemudian kita pilih pria atau wanita. Nah, kalau misalkan kalian tidak muncul data seperti ini, hanya angka, hanya muncul angka, silakan kalian bisa klik view, kemudian variables. Nanti dia akan berubah menjadi data-data berupa label pria ataupun wanita. Lalu setelah data-data ini terisi dengan baik, kemudian kita save as perlu dengan cara file, kemudian jika ada save as, ya. Kemudian kita save as, kemudian kita beri nama file misalkan deskriptif frekuensi, kemudian kita masukkan ke dalam file yang hendak dimasukkan. Jadi saya masukkan artinya 1 P12 start the script, kemudian saya akan klik save seperti itu.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengolah data. Dalam mengolah data ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yakni mengolah data dengan tujuan mencari nilai mean, median, modus, kuartil, varians, dan deviasi pada variabel yang ada di dalam soal, yaitu nilai statistik menjadi data standar dan mencari jumlah dan persentase dari jenis kelamin tersebut. Adapun langkah-langkahnya kita dulu karena sebelumnya Pak sudah saya save. Kemudian kita klik menu analyze ya. Kemudian di situ ada deskriptif analis statistik. Kita klik deskriptif statistik. Kemudian kita klik adalah frekuensi. Nah, nanti akan muncul eh, menu frekuensi seperti ini ya. Kemudian nantinya kita akan klik tombol sesuai data-data yang ada atau sesuai data-data yang ingin kita masukkan. Misalkan kita akan masukkan variabel di sini yang berperan adalah statistik. Kita klik tanda input seperti ini, kemudian kita masukkan juga data jenis kelamin. Setelah itu kita pilih tombol statistik, ya sudah kanan, kita klik nanti akan muncul data frekuensi statistik. Nah, yang kita cari adalah data-data BIR, kita klik, kemudian median, nah, terus kemudian kita klik pada kolom atau centang profil. Kemudian eh, di dispersionnya kita centang adalah tanda deviasi, kemudian varian, kemudian maksimal, dan juga minimal. Nah, setelah itu kita di sentral ini juga kita klik adalah menu sum atau jumlah, menu mode atau modus seperti itu. Jadi ada min, median, modus. Di sini modus itu adalah mode. Kemudian kita klik continue ya. Nah, setelah klik continue, kita pilih tombol charts. Dari tombol charts ini kita pilih tadi yang diminta di soal adalah diagram atau grafik histogramnya. Kita klik histogram, nah kita munculkan atau show normal grafik pada histogram tersebut. Kemudian kita klik continue ya, kita klik continue. Kemudian kita pilih tombol atau menu format, kita klik lagi. Nah, kita pilih ascending value, maka nanti data akan disusun dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau descending, kebalikannya. Kemudian kita klik continue ya. Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti SPSS akan menyimpan data yang ada di dalam eh, variabel nilai statistik dan jenis kelamin dan juga akan menganalisa sesuai dengan descriptive analysis atau statistik deskripsi yang tadi kita sudah masuk. Kemudian setelah itu kita simpan output yang sudah dikeluarkan pada menu utama SPSS. Caranya adalah kita klik Save As ya. Dari menu file Save As. Sini akan ada menu, keluar nama file awalnya adalah output 3. Kita ganti namanya adalah output
latihan 1 P12 deskrip frekuensi. Nah, setelah itu di sini kita pilih save as type adalah viewers files. Selanjutnya, setelah kita save, kita munculkan output SPSS dan analisanya. Yang pertama, kalau kita lihat soalnya adalah yang pertama itu berapa nilai mean, median, modus, kuartil, standar deviasi kalian, nilai maksimum dan minimum variabel nilai statistik pada siswa. Nah, kemudian kita bisa munculkan data-data nilai statistiknya. Nah, di sini sudah muncul nilai statistiknya ada mean, median, modus, standar deviasi, varian minimum maksimum, dan persentilnya. Ini adalah data atau jawaban yang pertama dari nilai yang diminta. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah dan persentase jenis kelamin dari responden yang ada. Nah, kita bisa munculkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini ada namanya frekuensi table. Nah, ini kita bisa klik jenis kelaminnya. Nah, nanti akan muncul jenis kelamin, frekuensi, terus kemudian valid persentasenya dan kumulatif persentasenya. Baik, selanjutnya kita lihat adalah histogram dari data yang sudah kita cari, yaitu nilai statistik siswa berdasarkan jenis kelamin yang ada. Kita bisa klik sebelah kiri. Ini adalah histogram, ya. Kita klik histogram, ya. Di bagian histogram, kita klik adalah nilai statistiknya. Maka akan muncul kurva berikut juga histogramnya. Nah, ini kita akan bisa layarnya. Nah, ini adalah nilai statistik dari eh, data-data yang sudah kita masukkan. Kemudian yang bawah adalah jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin, data histogram, dan juga kurva statistiknya. Jadi ada bilnya kalau yang di nilai statistik ada 74,6, pada deviasi jelas, pada deviasinya adalah 19,56, dan jumlah datanya adalah 10. Nah, di bagian jenis kelaminnya, media ada 1,30, standar deviasinya adalah 0,483 dengan nilai atau jumlah data yang ada adalah 10. Nah, ini adalah jawaban dari data-data yang diminta pada contoh soal yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskriptif. Jadi deskriptif itu dalam SPSS merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan deskripsi statistik dari variabel numerik yang nantinya akan dipilih. Kemudian perintah deskripsi itu sendiri tidak mirip atau tidak seperti dengan perintah frekuensi yang nantinya bisa digunakan untuk mencari persentase dari data primer. Contoh soal, di sini saya menggunakan data pada soal frekuensi. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara mengerjakan di dalam program SPSS. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal dalam bentuk data statistik siswa di dalam sebuah kelas, yaitu yang pertama kita menggunakan data yang lalu, kita bisa buka open file, kemudian latihan 1 P12 statistik, kita open,
Nah, nanti akan muncul data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita pilih analyze, ya. Kemudian kita pilih adalah deskripsi statistik. Kemudian kita pilih bukan frekuensi lagi, tapi deskriptif. Nah, setelah itu kita masukkan adalah nilai statistik. Nah, setelah kita masukkan nilai statistik, kita masukkan option. Option ini kita centang atau kita pilih adalah data-data mean, ya, mean, kemudian standard deviation, kemudian kita pilih varian juga kita pilih, kemudian kita pilih adalah jumlah sum, kemudian kita checklist lagi minimum, maksimum, kemudian kita lakukan display ordernya bukan variable list tapi berupa ascending means. Nah, kemudian kita klik continue, ya. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul layar seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita save dari output yang sudah kita kerjakan. Setelah itu kita lakukan penyimpanan data output dengan cara kita save this document. Kemudian kita klik, ya. Kita nanti akan muncul output satu. Nah, output satu kita masukkan adalah output dari, bentar, kita masukkan output latihan satu P12 P12 deskrip, kemudian data deskripsi. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Kemudian dia akan tersimpan secara otomatis. Kemudian setelah kita save, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menampilkan output SPSS dan analisisnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai min, jumlah standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, variabel, nilai statistik terhadap deskripsi dari data-data yang sudah kita masukkan. Caranya adalah kita pilih di sini paling kiri ada tulisan deskriptif. Nah, kita pilihnya adalah deskriptif analistik. Nah, deskriptif analistik nanti kita akan lihat tabel yang sudah disediakan, yaitu nilai statistik, baik itu minimum, maksimum, kemudian jumlah, variannya, standar deviasi, dan min-nya seperti itu. Nah, data ini adalah jawaban dari hasil analisa SPSS yang dikerjakan dengan perintah menu deskriptif. Selanjutnya adalah menu explore. Menu explore ini dapat digunakan untuk melihat statistik deskriptif berupa nilai min, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain sebagainya. Di dalam menu explore ini kita juga bisa lihat bagaimana software SPSS melakukan tabulasi silang yang mana variabel satu dapat dikelompokkan berdasarkan variabel lainnya. Contoh soal di bawah ini merupakan data untuk variabel penghasilan dan tingkat pendidikan pada 15 responden di desa X yang diambil secara acak. Di sini bisa terlihat bahwa di nomor satu dengan penghasilan 1 juta, pendidikannya S1. Kemudian penghasilan 3 juta, pendidikannya S1. Kemudian penghasilan 10 juta, penghasilannya S2, untuk pendidikannya S2. Baik, kasus yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mencari expose. Yang ditanya soal sebelumnya adalah berapa nilai min, median, varian, standar deviasi, minimal, maksimal penghasilan untuk responden yang ijazahnya adalah S1 dan S2.
Jadi di sini terlihat di layar bahwa ini adalah tampilan dari IBM SPSS Statistik. Dan kita pilih adalah New Dataset. Nah, kita klik dan kita close. Nah, setelah itu akan tampil eh, layar seperti ini, seperti yang sebelumnya kita coba di menu frekuensis. Nah, kemudian yang dilakukan pertama kali adalah kita menentukan variabelnya. Setelah kita membuka layar baru atau new data, kemudian kita klik view, kemudian kita tentukan variabelnya. Kita klik view, kemudian kita klik variabel. Dia akan muncul seperti ini. Terus pada column name, kemudian kita ketik yang pertama adalah P. Nah, setelah P, tipenya kita pilih numerik. Nah, setelah itu, width kita pilih 8, kemudian desimalnya adalah 0, karena angkanya yang diberikan adalah tanpa angka lagi di belakang koma. Terus kemudian di labelnya kita ketik adalah penghasilan. Nah, kemudian di valuesnya non, karena hanya ada angka aja, tidak ada jenis-jenisnya. Kemudian kalau B8, kita pilih align-nya adalah right atau kanan. Kemudian di measure ini kita pilih adalah scale. Kemudian datanya kita pilih adalah data inputan. Kemudian nomor dua adalah yang kedua adalah kita isi adalah variabel yang kedua adalah pendidikan. Kita singkat adalah PE. Nah, kemudian tipenya juga numerik, kemudian desimalnya juga 0. Ini juga 8. Nah, labelnya adalah pendidikan. Pendidikan. Values-nya, karena kan ada S1 dan S2, maka kita tentukan values-nya dengan cara kita klik tombol kecil di titik-titik di sebelah kanan ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik value 1 untuk labelnya adalah S1, kita add. Kemudian value 2 untuk labelnya adalah S2. Kemudian kita add. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti ini, ya. Kemudian kita klik misinya adalah node, kolomnya adalah kita isi 8, align-nya right, measure-nya kita pilih adalah nominal. Nah, nanti sehingga di layar akan terlihat data seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi data. Cara untuk mengisi data, kita klik lagi data, sorry, review data, kemudian sudah muncul kolom P dan kolom PE. Nah, dalam kita mengisi data, kemudian kita isikan 15 data yang sudah ditentukan. Kita isi, kita masukkan. Nah, setelah kita mengisi data, coba kalian perhatikan di kolom PE. Kalau misalkan dia keluar yang berupa angka, kalian cek kembali di menu view, kemudian kalian cek di value label apakah dia dalam kondisi tercetak atau tidak. Karena kalau tidak tercetak, nah dia akan muncul hanya angka kode dari value label yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita harus mencetaknya seperti ini. Nah, jika sudah, data ini kita simpan terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian kita klik file save as, di save as. Nah, kemudian kita masukkan adalah data deskripsi statis dengan explore. Berarti latihan 1, P12, deskriptif explore. Nah, kemudian kita klik save di sebelah sini.
Baik, setelah kita save, kemudian dia akan muncul seperti ini, save out file kalau saya di folder dokumen. Nah, kemudian kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk kita mengolah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian klik deskripsi statistik, kemudian kita klik adalah explore. Kita klik explore, ya. Kemudian di sini ada dependent list-nya, kemudian ada faktor list-nya, terus ada label case-nya. Kita masukkan dependent list-nya adalah penghasilan, kemudian faktor list-nya adalah pendidikan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik, ya, kita klik pilih adalah statistik. Nah, statistik nanti akan muncul deskriptif, kemudian ada faktor kepercayaan median atau mean itu 95%. Kita pakainya alfanya adalah 95%. Nah, setelah itu kita klik adalah continue. Kemudian data tersebut kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu dulu biar komputer atau SPSS berprosesnya. Kemudian akan muncul output dari SPSS, di mana nantinya mean, median, varian, standar deviasi, minimal, maksimal, penghasilan untuk responden dan pendidikan S1 dan S2 akan muncul seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di data deskripsinya ada pendidikan, terus ada nilai statistiknya, terus ada standar errornya, ini akan muncul. Nah, ini di sini ada faktor yang S2 dan sebagainya. Nah, ini sudah muncul hasil dari deskriptif menggunakan menu Explore. Lalu, output yang ada kita save dengan cara file, kemudian save as. Nah, output ini kita masukkan output latihan 1, B12, deskrip, kemudian yang masukkan adalah explore, berarti EXP aja. Kemudian kita nanti akan klik save. Nah, setelah kita simpan output ini, kemudian kita analisa atau kita keluarkan hasilnya dari SPSS. Nah, yang diminta adalah berapa nilai mean, median, varian, standar deviasi, minimal, maksimal penghasilan untuk responden yang berijazah S2. Dan datanya yang dipakai adalah data-data ini, di mana di sini sudah lengkap, misalkan untuk penghasilan S2 sendiri dengan angka kepercayaan 95%, maka akan didapatkan data seperti yang di sebelah kanan ini. Dengan nilai sejenisnya adalah 1,214, nilai nilai statistik ini 0,855 dan komposisi adalah minus 1,289. Nah, ini adalah bagaimana kita mengerjakan dengan cara explore. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyimpan data output dari cross-tab yang sudah kita buat. Jadi caranya sama pada prinsipnya dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita masukkan data, kemudian kita file, save as, kemudian akan post seperti ini. Kemudian kita masukkan, misalkan, jadi kita masukkan dengan nama cross. Kemudian kita save data ini. Setelah kita save data ini, baru kita analisa hasil SPSS-nya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana si SPSS itu mengeluarkan data hasil deskripsi cross. Nah, di sini sudah saya eh, tampilkan data hasil luaran dari software eh, dengan menggunakan deskriptif cross tab atau cross tabulation. Di sini setelah itu
kita harus menganalisa hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi hasil data menyatakan bahwa tabulasi silang atas dua variabel antara motivasi bekerja dengan pendidikan S1 ataupun S2 menyatakan bahwa pendidikan S1 sebanyak 10 responden dengan motivasi kerja rendah. Kemudian sebanyak dua responden dengan motivasi kerja tinggi dan juga pendidikan S1. Sedangkan di lain pihak, satu responden untuk pendidikan S2 dan juga motivasi yang rendah. Sedangkan untuk pendidikan S2 dengan motivasi kerja yang tinggi sebanyak 7 responden. Kita lanjut adalah deskriptif dengan menggunakan grafik. Jadi grafik ini biasanya digunakan dalam menggambar data dalam bentuk gambar dan juga kita bisa menggambarkan perkembangan atau tren. Nah, contoh soal di samping ini merupakan kita diminta untuk buatlah grafik tren atau perkembangan dari tahun 1990 sampai dengan 2009 untuk jumlah penduduk di desa X. Kita lihat di tahun yang paling kecil 1990 jumlah penduduknya 200. Kemudian berkembang naik turun sampai dengan tahun 2009 itu menjadi 370. Nah, yang diminta adalah bagaimana kita menyelesaikan ini dengan bantuan program SPSS. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuka data baru, kita file new data, nah akan terlihat seperti ini. Kemudian kita seperti biasa kita masukkan variabel terlebih dahulu. Kita klik view, kemudian variabel. Di variabel ini kita masukkan, di variabel pertama adalah tahun, jadi kita masukkan ini adalah T, kemudian untuk tipenya adalah numerik atau angka, untuk width 8, dan dia tanpa desimal. Kemudian labelnya kita masukkan adalah tahun. Untuk label ini boleh besar, boleh kecil ya, tidak ada pengaruh. Untuk values-nya kita nol, karena datanya itu dalam bentuk tahun, tidak ada variabel terpisah. Kemudian di sini non, kolomnya kita bikin 8, lainnya kita bikin kanan atau right. Kemudian di measure ini kita bikin adalah sesuai dengan scale. Nah, ini adalah uh, role atau cara kita masukkan data dengan cara menginput. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk. Kita masukkan label adalah JP. Untuk tipenya adalah numerik. Kita juga 8. 8 itu adalah banyak kayak ini. Kemudian desimalnya kita masukkan 0. Kemudian labelnya kita masukkan jumlah penduduk. Nah, terus values-nya kita longgar. Terus biasanya kita longgar. Kolomnya kita bikin 8. Align-nya kita bikin kanan. Dan measure-nya kita bikin scale. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan cara kita mengisi data untuk dianalisa nantinya menjadi grafik. Kemudian dilanjutkan dengan kita mengisi data dengan cara kita rubah dulu ke dalam bentuk data seperti ini, maka akan muncul T dan JP. T itu untuk tahun dan JP itu untuk eh, jenis sorry, jumlah penduduk. Jadi tahunnya kita isi dari tahun 1990 sampai dengan 2009. Sampai dengan 2009. Terus kemudian setelah itu, setelah kita isi, nantinya baru kita analisa. Kemudian setelah kita mengisi data, kita simpan terlebih dahulu. Nah, dengan cara klik file, save as. Kemudian kita masukkan, ini adalah data untuk pemodelan grafik. Kita masukkan. Kemudian kita klik save di sini. Setelah kita klik save, maka data akan tersimpan. Kita close dulu.
Nah, setelah data tersimpan, ya sebelumnya, data akan disimpan di sini. Setelah kita simpan, kita olah data dengan cara klik analyze, ya. Kemudian di analyze ini seperti biasa, kita pilih adalah analyze graph, ya. Analyze ada graph di sini atau grafik, ya. Terus pilih adalah legacy dialog. Dan banyak ya, ada Bayesian. Kita pilihnya adalah graph atau grafik, ya. Nah, kalau tidak ada graph, kita pencetnya di sini. Ini kalau dikasih yang lewat, graph itu masuknya adalah di analyze. Tapi kalau di analyze yang ada, berarti kita masuk pilih graph di sini. Ya, terus habis itu bagaimana kita pilihnya? Kita pilihnya adalah legacy dialog. Nah, legacy dialog ini yang paling bawah. Nah, legacy dialog ini kita pilih ada eh, bar, 3D bar, area, pie, population pyramid, dan sebagainya. Nah, kita pilih adalah define. Kita klik define. Kenapa define? Supaya kita bisa menentukan kira-kira eh, grafik atau data yang kita masukkan seperti itu. Misalkan kita pilihnya adalah bentuknya adalah grafiknya peran. Itu adalah kita pilihnya lain. Nah, di lain ini nanti akan muncul ada tipe, ada multiple, atau ada group lain. Nah, jadi tadi kita pilih dulu grab ya, saya ambil, kondisi daerah, kemudian line. Kemudian kita pilih ini ya, uh, values of individual case. Kalau kita bukan berdasarkan jumlah total. Kemudian kita klik divide. Nah, klik divide, kita masukkan adalah di line intinya adalah data untuk jumlah ya. Oh, mohon maaf, ini ternyata tadi datanya salah. Kita jangan sampai salah, kita open data. Jadi pastikan data kamu nggak balik ya. Nah, kita pilih, nah, baru ini data yang benar. Kita klik grab, kemudian ambil dialog, lain. Nah, kemudian kita pilih values of individual case. Nah, di sininya kita masukkan adalah jumlah penduduk, ya, di line present ya. Nah, sedangkan di variabelnya kita masukkan adalah tahun. Ya, jadi jangan salah ya. Ini bukan case number, tapi variabel. Kita masukkan tahun. Setelah itu apa? Setelah itu jangan lupa kita klik OK. Nah, setelah klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita simpan datanya dengan cara kita klik Save As, kita upload, yaitu di sini kita ganti adalah data dari Grab. Nah, kenapa kita menggunakan grafik garis? Karena kita bicara adalah trend. Nah, kemudian kita klik Save. Dari sini merupakan hasil output dari software SPSS. Dan di sini kita bisa lihat grafik perkembangan atau tren dari tahun 1990 sampai dengan 2009. Dengan data terbanyak adalah di tahun 2009. Dengan kurang lebih jumlah penduduknya adalah 370 penduduk. Kemudian data terendah adalah tahun 1998. Tahun 1998 ini dengan data 180 jumlah penduduk. Nah, ini adalah hasil luaran dari analisa SPSS dengan menu graf atau grafik. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan langsung ke forum dan isi
forum sebagai syarat posisi pada pertemuan konteks. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar ilmu statistik dan probabilitas. Sampai jumpa.